Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang disahkan secara resmi oleh BPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila adalah dasar hukum yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Seperti yang kita ketahui, dasar negara merupakan alas atau fundamental yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Pancasila sendiri sebagai dasar negara memiliki arti, yaitu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan pada suatu negara. Setelah Majapahit runtuh pada awal abad 16, mulailah berkembang agama Islam dengan besar di Indonesia, diikuti dengan kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak. Dengan mulainya berkembang agama Islam, diikuti pula dengan kedatangannya orang-orang Eropa ke Nusantara, seperti orang Portugis, yang kemudian diikuti dengan orang-orang dari Spanyol. Tak lama, sekitar pada akhir abad ke-16, masa Belanda datang pula ke Indonesia. Mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama VOC. Lama-kelamaan, rakyat VOC mulai melakukan paksaan-paksaan kepada rakyat Indonesia, sehingga rakyat mulai mengadakan perlawanan kepada Belanda. Dengan adanya dorongan akan cinta tanah air dalam diri rakyat Indonesia, membuat mereka semangat untuk melawan penindasan Belanda. Namun, karena tidak ada kesatuan dan persatuan di antara mereka dalam melawan Belanda, maka perlawanan tersebut senantiasa kandas dan menimbulkan konflik. Dalam politik internasional, terjadi pergolakan kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo bersama Budi Utomo, yang merupakan awal gerakan kemerdekaan dan kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Dalam hal ini, kemudian muncullah gerakan-gerakan nasional yang membuat perjuangan bangsa Indonesia memiliki tujuan yang berarti, yaitu menitik beratkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas, yakni Indonesia merdeka. Gerakan-gerakan nasional tersebut terdiri dari Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian Sarekat Dagang Islam pada tahun 1909 serta Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927 yang didirikan oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, serta tokoh-tokoh lainnya. Perjuangan nasional Indonesia kemudian diteruskan dengan adanya Gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa, serta satu tanah air, yaitu Indonesia Raya. Pada tanggal 9 Maret 1942, Jepang masuk ke Indonesia untuk menghalau penjajah Belanda. Pada waktu itu, Jepang mengetahui apa yang diinginkan bangsa Indonesia, yakni kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia. Untuk mendapatkan bantuan rakyat Indonesia, Jepang membuat propaganda bahwa kehadirannya di Indonesia justru untuk membebaskan bangsa dan tanah air Indonesia dari penjajah Belanda. Tetapi kenyataan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia justru berbanding
terbalik dari apa yang dikatakan oleh Jepang. Jepang justru merupakan penjajah yang 2 kali lipat lebih kejam dari penjajah Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan bentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Jusakai. BPUPKI ini kemudian terbentuk pada tanggal 29 April 1945, tetapi baru dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan baru mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Pada sidang BPUPKI yang pertama, yakni pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, mereka membahas perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi. Yang mana dalam sidang perumusan Pancasila tersebut terdapat usulan-usulan pribadi dari Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sedangkan pada sidang BPUPKI yang kedua, yakni pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, mereka membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang yang dinamai dengan Panitia 9. Di dalam Panitia 9 terdapat tokoh-tokoh penting dalam Indonesia, antaranya Insinyur Soekarno, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, M. Maramis, Muhammad Hatta, Subarjo, Kyai Abdul Qahar Muzakir, Abdi Kusmo Cokrosojoso, Haji Agus Salim. Pada tanggal 9 Agustus 1945, BPUPKI secara resmi dibubarkan oleh Jepang dan digantikan dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang disebut juga Dokuritsu Junbi Linkai, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakili oleh Muhammad Hatta. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu, rakyat Indonesia mempergunakan kesempatan tersebut untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, pada tengah malam Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda. Setelah pertemuan mereka dengan Laksamana Maeda memperoleh kepastian, kemudian Soekarno dan Muhammad Hatta mengadakan pertemuan dengan Ahmad Subarjo, Soekarni, Khairul Saleh, BM Dia, Sayuti Melik, Dr. Buntaran, Iwakusuma, Sumantri, dan beberapa anggota PPKI untuk merumuskan redaksi naskah proklamasi. Setelah melakukan pertemuan pada tanggal 16 Agustus 1945 dengan beberapa anggota PPKI, kemudian tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10 pagi, Bung Karno yang didampingi dengan Bung Hatta membacakan naskah proklamasi dengan khidmat. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Dalam sidang yang dihadiri oleh 27 orang yang menghasilkan keputusan untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, ternyata bangsa Indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yang berupa menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yakni pemaksaan untuk mengakui pemerintahan Nika atau Netherlands Indies Civil Administration
Selain itu, Belanda secara licik mempropagandakan kepada dunia luar bahwa negara proklamasi Republik Indonesia hadiah pasis dari Jepang. Untuk melawan propaganda tersebut, maka pemerintah RI mengeluarkan 3 buah maklumat. 1. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. 2. Maklumat pemerintah tanggal 3 November tahun 1945. 3. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Setelah menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya. Demokrasi terpimpin yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tetapi demokrasi terpimpin ini tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, dan bahkan terkenal menyimpang, karena demokrasi ini dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Pada masa pemerintahan Orde Lama ini, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa itu belum dilaksanakan mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan. Selain penyimpangan tersebut, juga muncul pertentangan politik dan konflik lain yang berkepanjangan, sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi makin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G30 SPKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Mengingat keadaan makin membahayakan, Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui surat perintah pada tanggal 11 Maret 1969 yang mana surat itu disebut Super Semar, yang bertujuan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Super Semar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru. Pada era Orde Baru, dalam sejarah Republik Indonesia ini merupakan masa pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Artinya, tidak banyak gejolak yang mengemuka layaknya keadaan dewasa ini. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang, era pembangunan, era penuh kestabilan, menimbulkan romantisme dari banyak kalangan. Di era Orde Baru ini, yakni stabilitas dan pembangunan, serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan,
Pancasila begitu gencar ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat, dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal. Menurut Hendro Mohaimin, bahwa pemerintah di era Orde Baru sendiri terkesan menunggangi Pancasila karena dianggap menggunakan dasar negara sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Tetapi di samping hal tersebut, penanaman nilai-nilai Pancasila di era Orde Baru ini juga dibarengi dengan praktik dalam kehidupan sosial rakyat Indonesia. Kepedulian antar warga yang kental, toleransi di kalangan masyarakat cukup baik, dan budaya gotong royong sangat dijunjung tinggi di era Orde Baru ini. Pada era Orde Baru ini disebut juga sebagai era dimanis-maniskannya Pancasila. Secara pribadi, Soeharto sendiri seringkali menyatakan pendapatnya mengenai keberadaan Pancasila. Ketika Soeharto memberikan pidato dalam peringatan hari lahirnya Pancasila, yakni pada 1 Juni 1967, Soeharto mendeklarasikan Pancasila sebagai suatu force yang dikemas dengan berbagai frase bernada angkuh, elegan, begitu superior. Dalam pidato tersebut, Soeharto menyatakan Pancasila sebagai tuntunan hidup, menjadi sumber tertib sosial dan sumber tertib seluruh peri kehidupan, serta merupakan sumber tertib negara dan sumber tertib hukum. Kepada pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1974, Soeharto mengatakan Pancasila janganlah hendaknya hanya dimiliki, akan tetapi harus dipahami dan dihayati. Bisa dikatakan tidak ada yang lebih kuat maknanya selain Pancasila di Indonesia pada saat itu dan dalam era Orde Baru. Apa yang telah dicapai oleh pemerintah Orde Baru dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya telah melahirkan ketidakpuasan rakyat dan seluruh masyarakat Indonesia. Atas keadaan seperti itu, maka muncul gerakan protes, pemogokan, dan demonstrasi. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari dinamika masyarakat, di mana semuanya menuntut adanya reformasi di segala aspek kehidupan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, maupun ideologi nasional ternyata tidak banyak mendapatkan perhatian dari para aktivis gerakan reformasi. Artinya, kedudukan Pancasila seperti di atas masih dapat diterima. Sedangkan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara Republik Indonesia pada dasarnya masih dapat diterima. Adanya tuntutan akan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 lebih disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi terhadap setiap pasal Undang-Undang Dasar 1945. Misal, Presiden dan Wakil Presiden pemegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, sebagaimana tertuang pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini sebenarnya cukup jelas, dan persoalan ini semakin gencar dipertanyakan manakala pemerintah yang berkuasa mulai banyak melakukan penyimpangan yang sangat mendasar sifatnya. Artinya, jika mantan Presiden Soeharto tidak banyak melakukan KKN, mungkin tidak banyak orang yang mempermasalahkannya. Setelah pergantian presiden dari Bapak Soekarno ke Bapak Soeharto, dilanjut kepada Bapak B.J. Habibie, Bapak Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati Soekarno Putri,
hingga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pancasila pada akhirnya tetap menunjukkan kesaktiannya sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kesimpulan dari semua ini adalah sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk negara sangat erat kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jati diri bangsa mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Dalam kenyataannya, nilai-nilai itu telah dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dan pegangan hidup, diharapkan tujuan pendidikan Pancasila akan dapat terwujud. Masyarakat Indonesia yang memahami Pancasila dengan baik, mereka tidak hanya mengetahui makna Pancasila, tetapi mereka juga harus mengamalkannya dengan baik.